Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan melihat kembali. Saya akan kembali lagi soal perbincangan kita kemarin yang sempat ramai soal FaceMate, Ella dan sebagainya, soal ijazah Pak Jokowi. Dan kemudian saya itu sedikit scroll teman-teman di TikTok dan mendapatkan sebuah penelusuran atau riset teman-teman yang kali ini berbeda, bukan menggunakan ELA yang Error Level Analyzer, bukan teman-teman, tapi ini berbicara soal bagaimana dia melakukan pemetaan warna. Dia melakukan uji coba riset digital dengan sebuah software tone mapping di ijazah Pak Jokowi. Ini masih soal tentang yang katanya fotonya berada di atas cap tinta tersebut. Nah, kali ini kita akan sama-sama melihat bagaimana dilakukannya sebuah pembuktian lewat tone mapping. Apa sih itu tone mapping? Saya akan jelaskan singkat. Tone mapping itu adalah proses pemetaan rentang dinamis tinggi atau HDR, High Dynamic Range, teman-teman. Jadi dia akan memetakan dinamis yang tinggi dalam sebuah proses pemetaan warna, teman-teman. Dan kemudian dia akan mengkonversikan ke rentang dinamis yang lebih rendah atau LDR. LDR itu bukan long distance relationship, teman-teman, tapi LDR atau low dynamic range dalam sebuah warna yang kemudian itu bisa ditampilkan di layar atau media yang lain. Ini berarti memetakan nilai warna yang sangat luas atau HDR ke nilai warna yang lebih terbatas, LDR, yang dapat ditampilkan oleh perangkat seperti televisi atau monitor PC seperti yang kita akan saksikan sebentar nanti. Jadi intinya itu kayak misalnya sebuah gambar yang punya LDR yang mempunyai warna yang nilainya lebih rendah, terbatas, itu bisa dipetakan kepada nilai warna yang begitu luas, sangat luas, sehingga kita bisa melihat yang tidak kasat mata melihat warna yang tertimpa dengan warna lain, sehingga kita bisa membuktikan apakah ada tinta cap di atas foto ijazah Pak Jokowi atau tidak, teman-teman. Dan ini menarik, teman-teman. Kita akan segera untuk menyaksikan sedikit saja bagaimana ini dilakukan ya. Saya sudah menyediakan di sini. Saya ganti dulu ini. Oke, ini ya teman-teman ya. Nah, jika kalian mau lihat di sini, sebentar saya ganti dulu ini. Sini 4. Bentar ya. Ini ya. Nah, ini menggunakan tone mapping. Dan kemudian kalian lihat ya. Sebentar ya. Nah, ini menggunakan tone mapping di foto Pak Jokowi ini. Kemudian next. Kemudian saturasinya dinaikkan tinggi agar supaya saturasi dari warna itu bisa muncul, teman-teman. Lanjut. Nah, akhirnya dia menjadi seperti ini. Dan hasilnya bisa kalian lihat. Saya bisa perbesar ini gambarnya ya. Sebentar ya. Saya perbesar dulu gambarnya biar tutup aja gambar kita supaya teman-teman bisa saksikan dengan jelas dan seksama hasilnya nanti di fotonya Pak Jokowi, dan kemudian hasilnya akan jadi seperti ini ketika dia lakukan. Ya, sebentar ya. Apa sih ini? Rubah-rubah terus. Nah, sangat jelas terlihat. Ini begitu sangat jelas terlihat warna merah yang menyambung cap. Garis cap yang sebenarnya kita tidak bisa lihat, teman-teman, dibesarkan lagi. Akhirnya bisa terlihat jelas ketika sudah dilakukan tone mapping. Mungkin ini lebih jelas dari Ella kemarin yang kita saksikan ya, teman-teman ya. Ini lebih jelas dari Ella kemarin. Jadi, jika kalian bisa melihat, sangat bisa terlihat dengan jelas garis yang benar-benar menyambung yang berada di atas dari jas Pak Jokowi ini sudah bisa terlihat jelas ketika dari LDR dipetahkan menjadi HDR, teman-teman. Lebih besar lagi. Ini lebih besar lagi ya. Iya. Jadi teman-teman bisa lihat jelas ya, teman-teman, ini
sangat bisa terlihat ya. Kayaknya lewat tone mapping ini lebih jelas ya. Lewat tone mapping ini bisa terlihat dengan sangat jelas. Wow, ini sangat-sangat bisa. Maknanya itulah tone mapping itu berfungsi untuk yang sebenarnya kita karena LDR-nya itu ya. LDR. Nanti kalau LDR orang tahu ya, long distance relationship. LDR itu low dynamic range, itu yang membuat kita melihat bahwa dimensi warna itu sedikit sehingga kita tidak bisa melihat warna yang saling menimpa. Apalagi kalau misalnya warna dasarnya itu hitam, kemudian di atasnya itu merah, kemudian apalagi di foto dengan pengaturan bagaimana, itu pasti warnanya tidak akan terlihat dengan jelas. Makanya ketika dilakukan tone mapping seperti tadi, itu benar-benar sudah bisa terlihat secara kasat mata, secara ilmiah lewat software tone mapping, teman-teman. Luar biasa ya. Ini adalah hal yang baru yang kalau mungkin saya bisa katakan ini lebih jelas dari Ella ya, teman-teman ya. Nah, ini lebih jelas dari Ella. Sebentar aku coba. Bentar ya. Ini kembali terus. Aku coba kembalikan dulu ke posisi yang semula ya. Nah, saya senang ketika mendapatkan hal seperti ini, seperti ada hal yang baru yang bisa kita tambahkan dalam hal pengetahuan kita, teman-teman ya. Kalau kita mempunyai bukti seperti ini, kita harus terus gas kan, teman-teman. Ya. Jadi ternyata tone mapping lebih bisa dengan jelas terlihat. Jadi begitu banyak pembuktian sebenarnya yang bisa melawan argumen-argumen mereka yang menimbulkan begitu banyak penyesatan atau kebohongan lewat apa yang mereka lakukan, misalnya soal Ella lah, face mask dan sebagainya. Sebenarnya itu banyak orang yang bisa membuktikan lewat pengetahuan yang mereka punya. Cuman mereka mungkin tidak punya akses. Mereka mungkin tidak, ataupun mereka lebih memilih untuk tidak bersuara supaya nggak ribut, supaya nggak bisa tambah-tambah urusan lah bilangnya ya, teman-teman ya. Jadi saya mau katakan kepada teman-teman yang mungkin mempunyai pengetahuan untuk membantah, mempunyai apapun yang bisa kalian lakukan untuk membantah apapun yang mereka lakukan. Jika kalian tidak pengen bersuara tapi kalian mempunyai pengetahuan seperti ini, WA lah saya, hubungi saya teman-teman. Hubungi saya agar supaya saya nanti yang akan sampaikan, agar supaya bisa melawan narasi-narasi jahat mereka. Kita lihat ke video selanjutnya, teman-teman. Yantar Pak, dan kasih. Kenapa ini Pak? Ini sudah sampai di Karo. Ini Pak Joko di Karo kah? Untuk meresmikan patung Pak Jokowi atau monumen, teman-teman. Coba kita next ke, lihat. Mereka pikir dengan fitnahan mereka ya, dengan ujaran kebencian mereka kepada Pak Jokowi itu membuat masyarakat akan hilang cintanya. Pak Jokowi gitu loh. Oke, kita next. Ada informasi yang Bang Irfan, pertanyaan penting nih. Sebenarnya alasan terkuat dari pihak Joko Widodo menutup pintu mediasi hingga 3 kali ini apa? Baik, terima kasih Mbak Sera. Berkenaan dengan sikap Pak Jokowi melalui saya selaku ketua tim kuasa hukumnya untuk menolak secara tegas atas tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat. Dalam hal ini Dr. Muhammad Taufik, tentu saja ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, tentu saja tuntutan yang diajukan itu sangat tidak layak, ya, bahkan menurut sudut pandang konstitusi, apa yang diajukan itu merupakan suatu sikap merendahkan atau melawan atau menyerang atas kehormatan, harkat martabat dan nama baik terhadap Pak Jokowi. Karena tuntutan yang diajukan supaya Pak Jokowi memperlihatkan
ijazah aslinya kepada publik, ya, di muka publik. Sehingga dengan adanya tuntutan yang tidak lazim dan tidak berdasar itulah sehingga sangat beralasan klien kami melalui saya sebagai ketua tim penasihat hukum untuk menolak secara tegas atas tuntutan yang diajukan penggugat. Ya, Bang Irfan. Oke teman-teman ya, ternyata sampai 3 kali mereka meminta untuk mediasi. 3 kali loh. Kenapa takut ya sampai mau ada mediasi? Mediasi mau minta damai kah? Oke teman-teman semua, jadi saya sangat bersyukur dengan keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi dan pengacaranya untuk menolak setiap permintaan mediasi yang mereka mau lakukan. Mediasi mau untuk apa kalian? Ya sekalipun itu adalah satu bagian dari hukum ya. Tapi ngapain kalian mau adakan mediasi? Tujuannya untuk apa? Untuk mediasi. Ya, mereka mau mediasi untuk Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di mediasi itu. Dan kemudian Pak, tunjukkan aja dong ijazah Pak Jokowi. Nanti kalau Bapak sudah tunjukkan, kita sudah nggak akan ribut lagi. Bullshit, ya. Mau apa untuk mediasi? Sedangkan kalian itu sudah benar-benar merusak kehormatan dari Pak Jokowi itu sendiri. Mau mediasi apa? Sampai 3 kali mengajukan mediasi. Pengecut kah? Oke teman-teman semua ya. Jadi itulah informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya, sekali lagi buat teman-teman semua yang mempunyai informasi untuk melawan mereka dan mungkin kalian takut atau malu untuk bersuara, hubungi saya saja. Nanti kita hajar bersama-sama. Ya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.